Sistematika dalam penulisan jurnal ilmiah adalah judul, nama penulis, korespondensi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Judul jurnal adalah pendidikan literasi keuangan pada anak. Mengapa dan bagaimana? Judul telah terdiri dari 8 kata dan menggambarkan isi dari jurnal. Jurnal ditulis oleh satu orang bernama Subroto Rapi. Penulisan nama sudah benar karena ditulis tanpa gelar. Jurnal telah dilengkapi korespondensi seperti email dan nama lembaga pendidikan. Tetapi korespondensi pada jurnal belum lengkap karena tidak terdapat nomor telepon dan alamat lembaga pendidikan. Dalam jurnal, abstrak dan kata kunci hanya ditulis menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Seharusnya abstrak dan kata kunci ditulis menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam abstrak, terdapat penjelasan singkat mengenai isi jurnal, yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, serta simpulan. Abstrak terdiri dari 1 paragraf, dan bahasa yang digunakan dalam penulisan abstrak sudah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Pada bagian pendahuluan telah berisi masalah, ruang lingkup, serta tujuan. Masalahnya adalah kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif serta mempunyai kebiasaan berbelanja dan mengalokasikan uang mereka untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek. Aktivitas konsumsi biasanya melakukan pembelian barang berdasarkan atas dasar kesukaan atau ketertarikan terhadap model barang yang terlihat menarik. Melakukan pembelian barang tanpa ada perencanaan, membeli barang atas pertimbangan harga, serta tidak mempertimbangkan manfaat atau kegunaannya. Membeli barang dengan harga yang mahal atau barang dengan merek ternama akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Membeli barang dengan jenis yang sama namun dari merek yang berbeda, membeli barang demi menjaga penampilan diri dan gengsi, serta membeli barang untuk menjaga simbol status. Kebiasaan inilah yang perlu dihindari sehingga pendidikan literasi keuangan sejak dini menjadi salah satu kuncinya. Ruang lingkupnya mengenai pendidikan literasi keuangan sejak dini dan pengelolaan keuangan. Bagian pendahuluan juga berisi pentingnya pendidikan literasi keuangan dan cara mengajarkan pendidikan literasi keuangan pada anak. Pada bagian pendahuluan telah berisi tujuan yang terpadu dalam paragraf, yaitu pentingnya pengetahuan yang mendalam tentang literasi keuangan membuat pendidikan literasi keuangan sangat diperlukan untuk mendidik manusia yang sadar dan paham tentang bagaimana cara mengolah keuangan secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan literasi keuangan harus diberikan sejak dini, karena dengan pengenalan terhadap pengetahuan literasi keuangan sejak dini akan membuat anak terbiasa mengelola keuangan dengan baik dan benar di masa yang akan datang. Metode penulisan dalam jurnal penulisan ini menggunakan kajian yang diambil dari berbagai sumber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan dari materi kita adalah pengertian literasi. Literasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang dibangun. Proses literasi berfokus pada pembelajaran interaksi antara orang dewasa. Apakah orang tua di rumah atau guru di kelas bisa membimbing anaknya untuk membangun literasi tersebut dalam pengaturan keuangan dan keyakinan penuh terhadap keputusan keuangan yang diambil. Anak tentang pendidikan literasi keuangan sangat diperlukan, bukan hanya untuk masa depan mereka, namun juga untuk kehidupan anak yang nantinya memiliki masalah yang lebih kompleks. Kita memiliki peran keluarga. Nomor 1 peran keluarga itu adalah mulai melibatkan anak dalam pengambilan keputusan keuangan. Misal kita memiliki permasalahan di keuangan, kita harus membicarakannya kepada anak kita. Kedua, memberikan pengertian kepada anak mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Jadi, kita harus membatasi bagaimana pengeluaran uang kita agar uang kita tertata dengan rapi. Ketiga, membiasakan anak untuk menabung. Kebiasaan ini dapat membiasakan anak agar dia bisa membeli
suatu barang yang dia inginkan dengan menggunakan uang tabungan tersebut. Keempat, mulai mengenalkan anak pada lembaga keuangan. Mengenalkan anak pada lembaga keuangan yaitu bisa dalam cara menabung di dalam ATM maupun menabung ke ibu kita atau yang lainnya. Selanjutnya adalah peran sekolah dalam pendidikan literasi keuangan. Pendidikan literasi keuangan di sekolah menjadi sangat penting. Selain sebagai penyeimbang dan pelengkap pendidikan literasi keuangan yang telah diterima anak oleh orang tua mereka. Berikut adalah langkah yang dapat diambil sekolah atau guru dalam mengenalkan literasi keuangan pada anak. Yang pertama, pendidikan literasi keuangan di sekolah harus menjadi bagian dari strategi nasional yang terkoordinasi. Yang kedua, harus ada kerangka kerja pembelajaran yang memuat secara jelas tujuan, hasil belajar, konten, pendekatan pedagogis, serta sumber daya dan rencana evaluasi. Yang ketiga, sebisa mungkin sumber berkelanjutan pendanaan harus diidentifikasi sejak awal. Yang keempat, pendidikan keuangan idealnya harus menjadi bagian inti dari kurikulum sekolah. Yang kelima, guru harus cukup terlatih dan sadar akan pentingnya pendidikan literasi keuangan. Dan yang terakhir, pendidikan literasi keuangan harus mudah diakses, objektif, berkualitas tinggi, dan dukungan alat-alat yang memadai dan efektif. Selanjutnya, saya Shanine yang akan membahas kesimpulan dari analisis jurnal pendidikan literasi keuangan. Nah, untuk kesimpulannya ini terdapat 7 kesimpulan. Yang pertama yaitu pendidikan literasi keuangan menjadi kebutuhan yang penting bagi suatu negara. Dan saat ini penerapan pendidikan literasi keuangan di Indonesia masih belum optimal, baik di tingkat keluarga maupun sekolah. Dan juga pentingnya memberikan intervensi literasi keuangan pada anak-anak, karena hal ini akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan di masa depan. Pendidikan literasi keuangan sebaiknya diberikan sedini mungkin, terutama pada anak usia dini. Dan penanaman nilai-nilai literasi keuangan yang benar pada usia dini akan membantu anak untuk tumbuh dengan pemahaman dasar yang kuat tentang isu-isu keuangan. Keluarga juga memiliki peran yang penting dalam memberikan pendidikan literasi keuangan kepada anak. Dengan komitmen dan tanggung jawab orang tua sangat diperlukan. Dan sekolah-sekolah pun juga memiliki peran yang penting dalam mengajarkan nilai-nilai literasi keuangan kepada anak. Hal ini memerlukan langkah-langkah yang komprehensif, termasuk memberikan kurikulum yang sesuai, materi yang relevan, dan pengajar yang kompeten. Kesimpulan-kesimpulan ini menyoroti pentingnya pendidikan literasi keuangan sejak usia dini, serta peran yang harus dimainkan oleh keluarga dan sekolah dalam mendukung pemahaman keuangan yang baik kepada anak-anak. Penulisan daftar pustaka menggunakan Avastyle dan terdapat 30 sumber artikel jurnal di dalam daftar pustaka.